Gimana Mas? Ini bekas pahatan yang kita lakukan. Kita kemarin merusak stupa karena ada anak kecil masuk kepala. Masuk kepala? Masuk kepala nggak bisa keluar. Ini bekas pahatannya. Mahatnya pun juga harus dikasih pelindung di leher karena takut serpihannya nusuk ke leher. Lagi Ini anak kecil ngapain masuk ke situ kepalanya ya? 13 tahun yang lalu. Oh gitu. Jadi megang itu ya, megang pahanya Sang Buddha. Jadi 80 tahun yang lalu menjadi pegawai Belanda, gajinya kecil. Maka untuk menambah penghasilan, orang membuat mitos siapa yang bisa nyentuh patung, laki-laki jari manis, perempuan telapak kaki, bisa kaya, sukses, dan sebagainya. Kalau nggak bisa pegang karena tangannya pendek, kasih uang di dalam stupa itu. Nah setelah pengunjung turun, pakai sapu lidi, ujungnya dikasih getah buah nangka buat ngambil. Oh gitu. Ini cuman akal-akalan saja kan. Akal-akalan pada ya. waktu itu. Iya. Menambah penghasilan karena zaman Belanda kemerdekaan gajinya kecil, jadi apa? Jawatan. Semua akal-akalan memang untuk penghasilan sih ya. Aduh. Tapi dipercaya lagi. Tapi ya udahlah. See you ya, sana ya. Mitos yang direkayasa biar laku. Lihat. Oh di atas. Oh ini. Jadi di dalam candi ini ada bukitnya. Itulah kenapa dinamakan Borobudur, artinya tempat suci Buddha yang dibangun di atas bukit. Jadi kita tangganya tinggi itu memang dibuat tinggi agar bukan orang yang naik harus menunduk, tidak akan, tetapi apa namanya, agar air hujan itu cepat tuntas. Oke. Nah, Magelang. Gelang yang besar. Magelang. 12.000 tahun silam, waktu mungkin ya zaman Nabi Nuh membuat kapal mungkin. Es mencair, Mas, sehingga es di seluruh dunia ini mencair. Mungkin ada meteor yang jatuh ke sisi bumi yang lain, sehingga es ini mencair, sehingga es yang memisahkan, yang menutup Jawa dan Sumatera itu mencair, jadi memisahkan pulau Jawa dan Sumatera. Nah, esnya itu terjebak di sini, sehingga sampai 1.200 tahun yang lalu waktu candinya dibangun, ini adalah air. Nah, air itu dijaga agar tidak pergi jauh untuk menjaga kelembaban. Jadi bukit di dalam candi ini tidak kering tapi juga tidak basah, jadi kondisinya bagus. Oke Mas, sebentar ya, ini kenapa nggak ada tutupnya? Dulu waktu ditemukan ini ambruk sama Belanda, tidak dipasang kembali dengan alasan fotografi. Ini bagus untuk sunset, yang timur untuk sunrise. Oke. Cuman satu ini yang nggak ada tutupnya? 2, yang timur untuk sunrise, tapi ini yang paling bagus karena hidungnya lengkap. Ini Buddha baru nih. Ini Ibu Buddha. Foto bertiga. Oh boleh. Saya Mbak. Oh iya, 3 fakir ya. Yuk. Enggak sama perias pengantin. 3. Asik. Jadi. Oh hiji deui. Oke, sekedap. Ini kenapanya? Bentar ya. Mas, fotoin boleh Mas? Foto dulu nih. Oh iya, ayo. Bentar. Ayo, ada ibunda tercinta. Bu Suri. Bu. Yuk. Pemilik yayasan. Bentar ya. Yayasan Dharma. Ikut ya, Kak. Ya, yuk. 1, 2, 3. Tunggu. Sip, mantap. Terima kasih. Masih oke. Hah? Oh iya, silahkan. Mau foto? Pakai HP. Mau 16.9? Boleh 16.9. Oke, thank you.
Sudah. Ini Gunung Merapi Merbabu. Jadi ini ada berapa gunung tadi Magelang? 9. Gelang yang besar, Mahagelang. Merapi, Merbabu, Telomoyo, Andong, Ungaran, Tidar, Sumbing, Sindoro, Menoreh di belakang kita ini. Oke. Ya, gelang yang besar, Jadi Mahagelang. inilah kenapa disebut Mahagelang gitu ya. Nggih. Jadi 50% batunya dari Gunung Sumbing dan 50% dari Gunung Merapi. Oke. Pertemuan sungainya di balik hutan sana 2 kilo dari sini. Ya. Ya, itu kita sering membeli ikan kecil, satunya Rp200, mungkin 100-200 ribu kita rilis. Kayak seperti kita menanam pohon, jadi memberi kebaikan untuk alam. Kalau di yang paling atas ini apa yang menarik, Mas? Ini dari sini kita bisa melihat sekitar 9 gunung mengelilingi Candi Borobudur. Ini kan sampai atas stupa paling besar. Iya, stupa. Ceritanya apa nih? Di dalam ini banyak versi, tapi yang utama di dalam ini konon ada patung tembaga atau perunggu, fungsinya sebagai penangkal petir. Tapi mungkin sekarang sudah ada di Rotterdam, Belanda. Apanya? Patung penangkal petir itu di dalam candi. Kemudian tahun 1985, 8 bongkah batu jatuh, terkena petir, maka kemudian dipasanglah penangkal petir ini. Bukit Menoreh. Nggih, menika Mbak Yu. Wallahu a'lam, Allah menciptakan puncak bukit itu bentuknya kayak wajah manusia menghadap perang terbesar melawan diri kita sendiri. Orang sukses kayak Pangeran Diponegoro, Nelson Mandela, Pak Karno itu justru mereka sukses itu karena ada di dalam penjara. Mereka benar-benar bebas, tidak bertemu dengan dunia luar, jadi dia berpikir dan menulis itu benar-benar keren. Dan sikap tangan di dalam ini adalah Dharma Cakra Mudra. Nggih. Buddha artinya kesadaran. Ya. Hidup itu berputar. Siang, malam, sehat, sakit, kaya, miskin, hidup, dan mati. Jadi manusia itu jika dia sudah sadar bahwa hidupnya berputar, selesai. Sudah tidak ada lagi, iya, tidak ada lagi bara api dalam hatinya. Ya sudah, tinggal menunggu saja. Maka nyun sewu, ini hal terpenting. Saya muridnya Pak Salim Lee, jadi saya mengartikan relief tadi yang kita baca itu adalah Lalita Vistara. Lalita Vistara artinya adalah jogetan alam semesta, Bapak Ibu. Jadi manusia itu ya sudah menikmati saja. Angin ke kanan ya kita ke kanan, angin ke kiri ya ke kiri, maju mundur sudah enak saja. Karena kalau kita terlalu ambisi kita mau ke kanan, tapi di kanan ini ada tembok, ya kan habis Pak. Kita kehilangan banyak hal. Ya sudah, kalau ke kanan ini ada tembok, kita ke kiri. Sehingga apa namanya? Nikmat saja hidup itu. Jadi apa ya? Turning the wheel of life. Jadi hidup itu walangan 1000 demi masa. Hidup itu berputar seperti roda kehidupan. Jadi Buddha itu artinya adalah kesadaran hidup itu berputar. Sudah nikmati saja. Apapun agama Anda, kita nih nanti pengen makan sambal terong, tapi sana habis, adanya cuman ketela, adanya cuman padi nasi, ya sudah nikmati saja. Karena kalau kita ya kan, akhirnya apa? Iya, karena penyakit itu yang penting hati. Kalau hati itu tentram, seneng, sehat, seneng, nggak tidak pernah iri dengki, nggak pernah emosi, ya kan? Saya, boleh tanya. Tadi menerangkan ini apa? Tasbih. Ini tasbih. Apa kalau tasbih di kami kan jumlahnya tertentu. Nggih. Kalau ini ada jumlah tertentu. Sepertinya juga berbeda-beda juga untuk masing-masing aliran. Oh. Nggih. Nggih. Buddha juga masing-masing beda. Setahu saya demikian, Pak. Iya. Iya. Ya. Mana sih? Nggih. Ada pertanyaan? Jadi jangan bersedih itu maksudnya latasan. Latasan, nggih. Betul, betul. Karena kalau sedih itu kan kita masih kontra dengan diri kita. Waduh, sebenarnya pengen sambal terong kok dapatnya ini begitu. Artinya kan jadi kita masih terkungkung oleh samsara. Saya lihat Mas Abu ini istrinya cantik. Saya kepikiran di rumah, wah di rumah itu sudah gaplek semua ya kan. Kalau saya ini kan juga wah andekan, tapi sudahlah saya syukuri walaupun agak gerundel. Gerundel boleh. Oke, kita turun mari. Mari turun. Ini loh Mas, kalau katanya kalau Oh ya, tadi sudah direkam sama Mas Abu. Sebenarnya tinggal lihat IG-nya. Kang Mas Mbak Yu menjadi pegawai Belanda 80 sampai 100 tahun yang lalu masa kemerdekaan. Gajinya kecil Mbak, jawatan purbakala. Maka untuk menambah penghasilan untuk makan lah Mbak,
orang dulu membuat cerita barang siapa yang bisa menyentuh patung di dalam stupa bisa kaya, sukses dan sebagainya. Kalau nggak bisa pegang karena tangannya pendek, kasih uang di dalam pas di pangkuan Buddha. Nah setelah panjenengan turun pakai sapu lidi, ujungnya dikasih getah buah nangka pulut buat ngambil. Jadi cuman akal-akalan saja agar orang itu nggih. Tapi tadi ada yang kemarin ada kecelakaan Mbak, satu keluarga datang dari Semarang, ibunya ngerogoh, anaknya masuk kepala, umur 4 tahun, maka harus kita pahat, harus dirusak. Okay. Ini cuman mitos saja. Sama yang katanya kalau pacaran naik Prambanan Borobudur bisa putus misalnya. Mbak, jangan khawatir kalau putus nanti sama saya. Jadi dulu belum ada CCTV, satpam cuman sedikit, maka sering untuk pacaran. Satpamnya capek ngontrol setiap hari, maka dibuatlah mitos itu agar tidak untuk pacaran. Tadi kita melewati pohon beringin. Nah, katanya beringin itu banyak setannya. Jangan lihat saya. Intinya agar pohon itu tidak ditebang sebenarnya. Nggih, karena itu kan menjaga keseimbangan alam. Sekali lagi, warna biru dan hijau adalah warna favoritnya Nyai Roro Kidul. Siapa yang berenang ke Laut Selatan pakai baju biru dan hijau akan diundang ke dasar laut dan tidak pulang lagi. Mitos itu dibuat oleh penjaga pantai agar orang yang berenang khususnya mereka tidak memakai baju yang warnanya sama dengan warna air laut. Kalau rumput laut lagi tumbuh hijau, kalau lagi nggak tumbuh ya warna biru langit. Intinya biar polisi pantai mudah mengawasi. Iya, masuk akal nggih. Jadi cuman mitos saja nggih. Jadi pegang patung itu mitos. Kalau pegang saya memang sudah terbukti. Siap, Ibu. Pegang tiwulnya ada hubungannya dengan suwung nggak? Iya, betul. Jadi mangkok tertutup itu hubungannya dengan suwung. Jadi kosong dari keinginan tadi. Pertanyaan yang luar biasa. Duh, mitos. Ya, percaya lagi sama mitos ya. Ini buat kalian-kalian ya. Kang Mas Mbak Yu, turunnya jangan lurus, miring, kanan atau kiri. Jadi tidak terlalu terjal rasanya sambil pegangan, nggih. Nggih. Iya, oke. Hati-hati semua. Pak Salim gimana Mas? Wih. Maksudnya ini masih harus ketemu beliau atau mau meditasinya di mana gitu kan? Tanya. Oh enggak, ini langsung balik. Coba ditanyakan. Kita pelan-pelan sambil turun. Aman ya? Aman. Oke. Hati-hati. Iya. Lagi bawahnya licin nih sendalnya. Nah, 2 step lagi. 2 more step to go. Awas, hati-hati. Iya, berarti yang bangun. Was, bisa tapi. Was, nih pegang. Oke. Mayor Teddy. Cuman Bapak Oke, hati-hati. Islam. Jadi kalau Pak Salim itu perawi hadisnya kuat Pak. Saya ini seorang penghibur. Jadi memang saya tanpa Pak Salim nggak bisa Pak. Tapi saya sendiri memang tahu bahwa Pak Salim itu dalam menyampaikan memang karena beliau itu sesuai dengan naskah, jadi harus seperti itu Pak. Cuma memang kadang kurang menarik Pak. Nggih, kalau saya memang apa ya harus nggih Bu, karena kalau nggak gitu nggak menarik Bu. Salim itu di tengah-tengah kita semua serius, tiba-tiba beliau Ya. ada 2 detik yang kita nggak nangkep, kita masih serius. Nyun sewu, Kang Mas Mbak Yu, kenapa tadi kita itu tidak boleh membakar dupa? Karena memang Borobudur ini monumen mati.
bukan monumen aktif. Jadi peribadatan di dalam tidak boleh. Kadang-kadang saking ganti mati lupa itu di sini, Mas. Nah, menika gosong-gosong, Mas. Oh, ini yang bekas dupa-dupa itu ya? Ditaruh di sini. Maka kenapa dupa tidak boleh dibakar itu karena seperti ini. Ya. Nggih. Mundur 3 langkah, Kang Mas, Mbak Yu. Oke. Nah, ini kisah tentang Jataka. Jadi kisah ini this is not a real story, but very touch soul. Ini sangat menyentuh kolbu. Artinya bahwa di balik cerita ini harapannya Anda akan tergugah secara hati. Maka Ari Lasso kan bilang, sentuhlah dia tepat di hatinya. Dia akan menjadi milikmu selamanya. Asik. Ya, pret belakang. Kang Mas, Mbak Yu. Kang Mas, Mbak Yu, ini ada giant turtle. Ya, dia menolong rombongan saudagar yang kapalnya dimakan oleh shark. Kang Mas, Mbak Yu, jika terjadi sesuatu, fokusnya jangan Anda pro Prabowo atau yang lain. Jangan. Tapi mana yang sengsara kita tolong. Jadi, karena kapalnya ini rusak, kura-kura ini tidak fokus bagaimana dia menghajar sharknya, bukan. Tapi bagaimana orang-orang yang sengsara ini dia tolong. Oh. Sampai masih ada yang nangis. Oh, ini nangis dia tolong, iya. Iya, bener, lucu banget. Dia naik di atas badannya. Iya, ini kakinya. Nah, kemudian ini bukan hal yang paling menyentuh. Tapi di sini, sesampainya mereka di sebuah pulau, hanya ada sedikit makanan, buah-buahan di sini. Oh, yang atas. Ya. Kasih makan. Akhirnya apa? Anda boleh makan tubuh saya. Oh. Kemudian ketiga adalah cangkang dia dibalik untuk jadi kapal untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ya. Artinya bahwa ini kisah tentang Paramita. Paramita Rusadi adalah korban laki-laki. Jadi ini adalah kisah tentang hal-hal yang menyentuh kolbu, Bapak Ibu. Jadi kisah reinkarnasi itu adalah merawat bagaimana konservasi. Oke. Maaf, saya pindah ke situ. Kang Mas, Mbak Yu berada di sini. Karena sekali lagi total di sini ada 1460 gambar. 1460 kalau kita bagi 4 sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. 360-an. Artinya butuh waktu 4 tahun untuk membaca semua gambar. Ini aja kita harus keliling 4 kali. Tadi Pak Salim baru 1 kali. 1, 2, 3, 4. Oh, I see. Nah, Kang Mas, Mbak Yu, perkenankan saya melihat ajaran Buddha itu dari sisi yang lain. Karena udah nikah belum? Beli rokok dulu ke Boyolali sana. Ini khusus dewasa. Jangan menyesal kalau ikut dengerin. Kang Mas, Mbak Yu, kenapa namanya Siddhartha? Siddhartha Gautama. Siddhartha artinya the dream is come true. Mimpi yang terwujud. Sayangnya 7 hari setelah beliau lahir ibunya meninggal. Maka bibinya konon menceraikan suami dan anaknya untuk menjadi ibu daripada Siddhartha. Maka namanya Siddhartha Gautama, anak dari Gautami. Kemudian ini Siddhartha kan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Tapi Siddhartha Gautama mau goyah. Aduh, saya kok nggak tentram ya. Padahal ayahnya membuarkan 3 istana untuk 3 musim, tahta menjadi raja dan tidak ketinggalan perempuan-perempuan cantik. Harta, tahta, dan wanita. Nggih. Nah, istana. Akhirnya apa? Menika puncaknya Kang Mas, Mbak Yu. Maaf sekali lagi kenapa saya bilang ini kisah dewasa. Karena ya ini tadi seks, Sudah tapi ada alkoholnya waktu itu. oh sudah gampang, Bang. Tua air sari bunga kelapa ditanam di dalam fermentasi jadi nggih. Saya nggak ngajarin loh. Kemudian timbul pertanyaan besar, inikah puncak dari semuanya? Harta, tahta, dan wanita? Nggih. Karena apa? Sekali lagi, banyak orang yang collab because of women. Ya, tapi saya, ya, women. Tapi jangan khawatir, saya tetap mencintai perempuan. Iya. Kalau nggak punya anak. Akhirnya apa? Pangeran Siddhartha meninggalkan istana karena kondisinya sudah sangat menjijikkan barangkali. Ini kok cuman seperti ini. Jadi manusia itu harus mengontrol itu semuanya. Caranya bagaimana? Maaf, Mbak. Istrimu mana, Mas? Mbak. Saya, maaf Bapak Ibu, saya selalu menasihati istri saya. Saat saya pulang,
bergayalah seperti pelacur di hadapan suamimu sendiri. Artinya apa? Biar kepala saya isinya ya pengen pulang terus, bukan apa-apa. Gitu ya. Jadi di rumah pakai daster. nah, bolong belum mandi ya kan. Jadi itulah salah satu bumbu keharmonisan rumah tangga. Kadang-kadang ada yang bilang, "Mas, badhe ngersake napa mboten? Mau atau tidak?" Begitu istri harus begitu. Mau pipis, Pak. Tanya kalau ya Mas. Ya, Bapak suka mancing-mancing. Nah, makasih Pak, saya pulang dulu. Iya. Ini ceritanya kurang relate sama circle ini sih ya nih. Ini udah nggak relate sih. Mengambil Salah circle. Aduh. Hati-hati, hati-hati. Dal karena cekung. Kita apresiasi kepada Mas Hari. Ini yang baju hijau ini Mas Hari, namanya beliau penanggung jawab kelestarian Candi Borobudur. Asik. Ya, kita ucapkan terima kasih. Semoga beliau sehat panjang umur. Baru saja mendapatkan gelar doktor tentang fauna pada candi. Oke, salaman dong. Salaman Iya, dulu Mas nih. Hari. Kang Mas Makasih, Bayu Mas. yang berasal dari Jakarta, menika patung singa ini sebenarnya sepasang, nggih. Yang satu lagi itu dibarter dengan patung singa patung gajah yang ada di depan Museum Tameng. Nasional Jakarta. Tahun 1871 Raja Thailand datang, Raja Chulalongkorn, dia ngasih patung gajah yang di depan Museum Nasional Jakarta, itu Museum Gajah. Nah, pulangnya dikasih patung pasangannya. Nggih, barter souvenir, Mbak. Pak Moning. Buat rame-rame. Mas Purna, ini penonton saya banyak yang nanya, punya sosial media nggak katanya? Dulu, sekarang sudah tidak punya, saya cuma punya WA karena Mas, dulu ada orang ke atas di perjalanan, orang bule itu ganti kaos dari kaos biasa menjadi kaos palu arit. Saya cuma menerjemahkan petugas yang mengamankan beliau untuk agar tidak jadi viral, tapi saya dihajar, Mbak. Hati saya rapuh, Mbak. Waduh. Jadi sekarang nggak main? Saya nggak main IG. Iya. Aduh, rapuh segala lagi. Tapi saya di rumah jualan tiwul, maka ada IG-nya itu kalau nggak salah tiwul_Pak Murah. Gitu. Asik, ya. Promo. Bagus, jadi promosi ya. Gratis lagi. Bukan seperti ini. Nggih, menika Kang Mas Mbak Yu, sebenarnya di bawah kaki kita ini kalau Prambanan itu kan pasir, fungsinya sebagai peredam gempa. Kalau ini tanah liat, Mbak. Tanah liat fungsinya agar kelembabannya aman. Jadi kalau pasir kan peredam gempa, nggih. Kalau ini tanah liat ini biar lembab. Saya kok khawatir semakin banyak gedung-gedung dibangun di sini, hotel dan sebagainya, airnya habis, nanti bukit di dalam ini bisa retak. Nah, Kang Mas Mbak Yu, coba pelan-pelan kita amati, ini rongga batu ini kan semakin lebar, Mbak. Coba bandingkan dengan yang di sana. Iya, benar-benar ada sekat ya. Karena ini kok ambles. Nggih. Jadi Kang Mas Mbak Yu, di belakang kita ini bukitnya itu sempit. Sehingga daya dukung terhadap bangunannya rendah. Sehingga dari atas sampai bawah memang ambles semuanya. Nggih. Natnya lebar ini. Injih, nat. Mohon diingatkan, saya masih punya utang. Katanya yang kaki Candi Borobudur yang katanya pornografi itu yang mana kok ditutup? Iya. Tapi jangan ada ya? berpikir yang aneh-aneh, nggih. Yang macam-macam, satu macam saja. Nggak ditutup, beneran ditutup? Iya. Iya. Jadi Kang Mas Mbak Yu, ini coba ingat pelan-pelan kemarin pelajarannya Pak Salim. Air hujan menjadi salah satu faktor kerusakan pada Candi Borobudur. Air masuk ke dalam sehingga candi ini akan longsor, ambles longsor. Maka Kang Mas Mbak Yu, candi ini dibangun tahun 750 sampai 815-an. Tahun 790-an candi ini akan longsor. Kenapa? Yang pertama Pak Salim ini bilang air. Tapi ada faktor lain, Dumarshe dan sebagainya dari Belanda. Masih ingat dulu stupanya kan di atas kecil-kecil. Dulu cuma satu, Mbak. Besar sekali.
besar. Dan itulah yang membuat candi ini akan ambles. Jadi dua faktor tadi Pak Salim ngendiko air, yang kedua menurut Belanda itu stupanya besar. Sehingga stupa besar itu dibongkar, dibuat kecil-kecil sebagai penyeimbang. Nah, tapi karena candi ini akan ambles, maka menika harus dibangun menika Mas, yang setinggi dada kita. Sama yang atas ini 12.000 kotak batu namanya Undak dan Selasar sebagai penyangga agar candinya tidak ambruk. Inggih. Reliefnya di dalam situ. Inggih, nanti kita bisa lihat sebagian. Sikat tangannya memberi begini. Ya, Buddha bukan agama ya. Buddha adalah the way of life. Setiap orang bisa menjadi Buddha karena Buddha itu seperti profesor, doktor begitu. Saat Anda sadar bahwa hidup itu berputar, Anda sudah menjadi Buddha. Karena Buddha itu kesadaran. Oh iya, aku bakal tua. Aku kayak saya Mbak sudah mulai buta, ya kan? Artinya ini saya sadar bahwa saya itu sudah tua. Nggak boleh lirik-lirik istri orang, ya kan? Tapi yang lirik loh, Mas. Ya cuma sedikit, Pak. Artinya bahwa hidup itu harus sadar. Kang Mas Mbak Yu, ini tangannya begini, menikah memberi. Jika Anda memberi begini, orang yang Anda beri hanya akan berpangku tangan saja. Tapi jika Anda memberi begini, orang akan mengambil dari tangan Anda. Jangan pernah memberi ikan, tapi berilah kail. Masalah bisa mancing atau tidak itu nomor 2. Tapi Anda memberikan pendidikan kemandirian. Memberinya pakai kayak gini ya? Iya, or they must to put something. Kayak gini atau kayak gini? Biasa saja. Iya. Artinya apa? Bahwa orang Jawa bilang welas tanpa alis, mencintai tapi tidak dilihat efeknya. Anda punya uang, Anda punya anak, kamu mau ke Jogja, ya ini pokoknya unlimited number. Kamu butuh apapun kamu bisa ambil uang. Ini bukan ini. Nak, caranya memasak begini, cara bercocok tanam begini. Berikanlah pendidikan kemandirian. Maka kemarin ngarso dalem ingkang sinuwun Sultan Hamengkubuwono itu ngendika, kalau saya nanti mungkin ya sudah tidak bertahta, anak perempuan tertua saya yang akan menjadi gubernur dan pemimpin di Jogja. Dan rata-rata ngarso dalem itu putri-putrinya kalau dewasa mereka dididik mandiri yang kuat, mungkin kuliah yang agak jauh, sehingga so everything must do by himself. Nobody knows who is her. Mungkin gelarnya dilepas misalnya. Iya, artinya bahwa putri-putri Jogja itu diberikan pendidikan kemandirian, sehingga saat mereka dewasa benar-benar mereka luar biasa. Karena kita tidak hanya butuh raja, pemimpin, tapi benar-benar scientist, knowledge begitu. Jadi kepada Anda sekalian para orang tua, jangan suka memanjakan anak karena itu berbahaya. Berikanlah pendidikan kemandirian, gosok baju, ngiris bawang putih dan sebagainya. Artinya apa? Anda akan lebih tenang melepas anak-anak itu kuliah jauh, bekerja dan sebagainya karena Anda memberikan pendidikan kemandirian. Dia akan punya nilai di masyarakat. Keren. Jalan, Bu. Katanya ditutup karena faktor pornografi, tapi sebenarnya bukan faktor pornografi, tapi karena faktor teknis saja, nggih. Faktor apa, Mas? Sorry. Faktor teknis, bukan pornografi. Jadi Kang Mas Mbak Yu, sebenarnya di dalam sana ke kiri dan ke kanan itu masih ada gambar sebenarnya di dalam sana, ke kiri dan ke kanan. Namun pada akhir pembangunan karena candi ini akan longsor, maka harus dipasang batu-batu baru untuk menyangga agar candinya tidak rubuh. Tapi sayang harus menutup gambar-gambar yang ada di dalam. Nah, gambar ini, gambar yang itu di sana ya gitu ya. Siap. Nah, di dalam sana masih ada gambar. Ini kan ada 160 bingkai cerita, Mas. Tapi hanya 4,5 yang bisa kita lihat. 1, 2, 3, 4 setengah. Setengah sana. I see. Dan Kang Mas Mbak Yu, gambar ini dulu juga pernah tertutup oleh batu di belakang kita. Tahun 1943, tentara Jepang datang, mereka penasaran dalamnya candi apa. Maka mereka kasih bom di sini, Mbak, dinamit, bom gitu. Digali-gali, wah cuman gambar udah tinggal aja begitu. Karena harapannya kan dapat emas apa, nggih. Nah, menika Kang Mas Mbak Yu, Pak Salim ngendika migunani tumraping liyan. Ya, betul. Jadi ada manfaat untuk orang lain.
apapun yang kita miliki, walaupun hanya setengah kilogram beras, jika ada yang membutuhkan kita kasih, ada sebuah kebanggaan. Tuhan Maha Kaya. Nah, menikah Kang Mas Mbak Yu di bagian kanan ini kan ada seorang laki-laki yang duduk, nggih. Itu dia kayak dikeroyok, Bang. Ada yang mijet kepala, ada yang ngoles pakai balsem, ada yang nyuapi makanan, ada yang numbuhkan jamu di bagian bawah ini dekat pohon ini, nggih. Jamu temulawak, bojo lemu ning awak penak, jamu beras kencur, bojo lemu ngentekno kasur. Nggak ngerti, Mas. Kemudian ini dia, jadi gini Mbak, ini jika ada yang sakit atau ada yang bermasalah, Mas Abu, jenengan kelihatan ini butuh apa? Mungkin perlu saya pijet, mungkin perlu makanan, mungkin perlu bantuan, mungkin perlu nasihat, pinjaman lunak dan sebagainya. Nah, itu di bawah mani pedi, Mas. Ya, nah ini jadi semua orang yang datang walaupun dia hanya tersenyum saja itu memberikan spirit yang kuat. Akhirnya sosial itu memang sangat penting. Makanya tadi ada bilang geng itu memang penting, kita makhluk sosial. Jadi memang harus seperti ini. Kemudian ini mereka hidup berbahagia. Itu mereka merebus sesuatu kayak jahe kencur. Kalau kita mau minum kopi pita aja di Eropa aja udah seger kan. Nah, efek ini bau. Nggih. Mereka itu siapa, Mas? Ini kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. 1200 tahun yang lalu. Injih. Injih, nyun sewu. Nah, ini Mbak sini Mbak, kamu sini. Maju. Geser kanan dikit. Nah, Mbak siapa? Mbak Nungki ini di depan ini pas maaf di perutnya ini kan ada orang yang bawa mangkok. Nah, di bawahnya itu kan ada makanan gitu, nasi di tengah, tumpeng, ada yang bilang tumuju pangeran atau tumindak lempeng, terus itu ada ikan, sayuran dan sebagainya. Jadi makan bersama begitu. Itu kok ada buto di bawah apa tuh, Mas? Itu anu Mbak. Di bawah ini kayak anu Mbak Nyun Sewu, budak. Budak. Iya. Atau orang-orang yang mungkin ada keterbatasan Kang Mas Mbak Yu sehingga tubuhnya ini agak ya pertumbuhannya nggih stunting gitu Mbak nggih. Bahkan Kang Mas Mbak Yu kalau penjenengan ke Jogja mau dari Jogja ke Jalan Kaliurang UII itu ada candi namanya Candi Kimpulan karena di Kampung Kimpulan atau Candi Pustaka Sala ditemukan sekitar 15 tahun yang lalu. Itu keren Mas, bahkan sampai diteliti ternyata pintu masuknya daripada candi itu kalau orang kita biasa pinggul nggak masuk Mbak. Kenapa? Karena orang di sana jauh dari yudium. Orangnya juga nggih, maka dinamakan Kimpulan itu kimpul itu kan pendek gemuk. Ya seperti itu. Jadi itu jadi kalau kita mau naik kita miring begini. Itu keren sekali. Jadi arkeologi penelitiannya benar-benar wah. Jos. Yuk. Jos. Kita lihat tulisan asli 1200 tahun yang lalu sebelum kita turun. Langsung lapar bener. Sampun, Mbak. Sampun. Aksara udah ada. Mbak, geser sedikit. Mbak siapa namanya? Dani, Mbak Tri. Mbak Tri Dani, di depan Mbak Tri ini maaf setinggi dada menikah. Ini ada tulisan kayak angka 8 nggih. Mana? Oh iya iya. Oh itu beneran tulisan? Iya. Kirain coretan. Ada orang begini. Iya. Nah, atasnya itu membacanya adalah Wirupa. Wirupa artinya wajah buruk, wajah jelek. Jadi ini digambarkan orang suka bergosip. Kelihatan ya wajahnya ekspresif. Iya. Oh, itu Wirupa. Oh ya, kita oke, 1 menit. Jadi gosip udah dari dulu ya. Kang Mas Mbak Yu di depan Mbak jenengan ini paling parah Mbak. Apa tuh? Apa itu? Mana? Kita tidak sadar kalau kita berbicara serius, sekitar kita ada anak-anak kecil. Sehingga apa? Kita mendewasakan anak-anak kita secara cepat. Parenting ini. Mama, ternyata tante itu gini ya, gini. Loh, kok bisa tahu? Lah kan mama yang cerita kemarin. Kita tidak sadar. Nah, ini Mbak, maaf, ini kan duduknya di atas. Paling bawah ini paling parah Mbak. Orang dewasa ini dia udah nggak tahan. Maka karena dia nggak dapat sudah ceritanya ke anak ini tapi jangan bilang-bilang ya gitu. Ini paling parah. Ada yang bilang gue banget nggak ada ya? Jadi dari zaman itu ya ternyata ya. Langsung ke bis. Parenting tuh memang gitu tuh ya nih. Sorry Mas, 1200 tahun yang lalu. Iya, jadi memang kita korban ya. Udah nih. Ini ini
Ternyata secara menakjubkan. belum lagi kalau ajaran yang ada di dalamnya gitu. Jadi ini luar biasa nih ajaran. Kayaknya kita harus syuting di sini nih ya, 3 fakir ya. Kayaknya perlu. Oh ini nih, yang tacapnya udah ada nih. Ya. Kang Mas Bayu menika Ini pohon stupa ke bawah bintaro. satu nih stupa. Bintaro nggih. Kalau kita cacah, kita iris-iris, kita masukkan ke air 2 minggu, biasanya fermentasi baunya menyengat, Mbak. Jadi tikus pergi dia. Tapi racun ya Mas Mura ya? Nggih, racun. Mas Mike masih ada ya? Ini Oh iya, di dalam. Siap. Oke, mantap. umur saya 43. 43. Saya lahir tahun 1982. Oh. Jadi kenapa nama saya Mura? Karena dulu pas pemilu, pas murah suara, Mas. Oh. Nggih. Saya umur 16 tahun lulus SMA nggak ada biaya untuk kuliah, Pak. Kelihatan sisa-sisa kesusahannya ya. Terus bapak saya bilang kamu kerja aja gitu. Terus saya jadi tukang sapu, Mas, di sini. Di sini? 5 tahun jadi tukang sapu 99-2004. Habis itu saya jadi satpam. Terus jadi pemandu. Bahasa Inggris saya karena setiap hari ketemu bule. Pertama kali saya ketemu bule ya jadi kayak ketemu hantu gitu kan. Gaji pertama saya sehari digaji 5.200. Seminggu gajian saya puasa, Mbak. Saya buat beli kamus. Jadi kalau ketemu bule, where are you from, what your name, what is your favorite food. Wah, keren. Jadi kalau penjenengan pemirsa Google nama saya, ketik Mura Aristina, nanti akan muncul mantan tukang sapu yang jadi pemandunya Barack Obama, Pangeran Charles, Raja Swedia. Ya, 3 tahun yang lalu saya jadi pemandunya Kaisar Jepang. Ya, jadi ya karena intinya witing tresno soko kulino. Jadi cinta itu tumbuh karena kebiasaan dan menikmati. Bukan masalah pasangan saja, tapi apapun. Jadi pemirsa Anda sekalian, jika Anda adalah orang yang hidup dalam kemiskinan, banyak tantangan, nikmati. Karena tantangan itu benar-benar sebuah kawah condro di muka, membentuk karakter. Kalau bangun tidur sudah ada nasi, sudah apa-apa, itu nggak seru. Karena Anda tidak kaya akan mental yang kuat dan hati yang bagus. Oh, asik. Sedap. Mantap. Luar biasa. Kawah Condro di Muko. Kawah Condro di Muko itu kalau akmil sekarang kan juga istilahnya jadi tantangan hidup. Ya, adalah sebuah kondisi di mana kita itu serba kekurangan. Tapi dari situlah itu menjadi sebuah tantangan. Ya, kita tahu konon falsafah penanaman pohon kurma. Pohon kurma itu kan nggak cuma ditanam, tapi dia ditindih dengan batu. Akhirnya dia harus melempar batu itu dengan cara apa? Dia memperkuat akar dulu. Sehingga pada akarnya kuat, dia baru melempar batu itu keluar. Jadi dia, pohon kurma itu kena angin pun dia enjoy. Karena apa? Kuat sekali. Akarnya ya? Iya. Jadi nikmati saja prosesnya. Iya. Ya. Ya, ada pesan dari penonton, jangan nyalek ya Mas katanya. Ya, bakat nyaleknya udah ada sih. Menggebu-gebu. Menggebu-gebu. Iya, udah ada. Lalu 2004 itu ya? Inggih, Pak, sekitar 2004, nggih. Paling berkesan sama siapa yang paling Barack Obama gimana? Barack Obama, Pendiam ya? Pangeran Charles, Raja Swedia, Kaisar Jepang biasa. Paling membuat saya shock adalah saya harus guiding di depan ahlinya Borobudur kayak Profesor Salim. Putri Mahasakri Sirindon. Beliau adalah putri Thailand. Beliau tidak menikah, beliau mengabdikan diri kepada negaranya dan beliau setiap hari mengajar. Bayangkan, saya harus cerita di depan Pak Salim kan ya shock juga. Iya. Tapi alhamdulillah beliau orangnya sangat care, jadi beliau sangat sedikit bertanya. Dia cuma mendengar, menulis begitu. Kalau saya malah justru banyak bertanya kepada beliau. Keren, keren. Bagi Anda yang bekerja atau belajar sebagai entertainer, nggih, setiap tamu negara akan mendapatkan treatment ataupun cerita yang berbeda-beda juga. Saya ini ibaratnya saya punya prasmanan buffet. Ya. Anda pengen apa? Contoh Kaisar Jepang 2023 kemarin dia datang. Beliau doktoral tentang air. Ya, jadi
kami satu tim mempersiapkan itu materi tentang air. Yang sangkut paut sama air. Iya, jadi beliau sangat ngeh gitu, nggih. Jadi sesuai dengan passion beliau, nggih. Iya, keren. Ini 28, ya nggak tahu sih kapan pastinya, tapi konon Presiden Prancis akan ke sini bersama Pak Prabowo. Saya tidak tahu siapa yang disuruh mandu, tapi ya semua orang harus siap kan. Beliau ahli filsafat, kuliahnya tentang filsafat, maka ya sudah filosofi, apa jogetan alam semesta tadi misalnya. Jadi ya bagaimana kita menyajikan. Wah, jangan keren. sampai orang datang kasih apa bakso semua, kasih enggak. Ya jadi senengnya bagaimana begitu. Keren. Mantap nih Mas Mura nih. Iya Bu, tinggal pesan langsung daripada Candi Borobudur. Manohara artinya kemenangan hati. Oke. Sekali lagi, tadi ya, yang bangun ini BUMN Bu. Ya, sebenarnya yang bangun saya untuk Ibu, tapi Ibu udah keburu menikah, akhirnya nggak jadi. Ini nggak ada hubungan sama Manohara yang viral itu bukan ya? Manohara itu adalah Korban lelaki. itu awareness of the soul. Jadi Manohara itu adalah ya pemenang hati sebenarnya. Jadi kan pergolakan kan ada di hati sebenarnya Bu. Jadi ya manusia itu harus bisa mengendalikan hatinya. Bagaimana ya nikmati saja prosesnya. Wah mantap. Itu kalau nggak salah Manohara itu istrinya Arjuna. Oh, istrinya Arjuna. Kalau di pewayangan. Herjuno artinya air Pak. Orang kalau sifat air itu bisa menyelami kemana-mana. Ya. Tadi malam kesini, Mas Mura? Tadi malam saya tetap ikut Pak Salim. Oh. Ya. Nah, itu yang lampion-lampion ada kan? tetap langsung. Jadi, walaupun mungkin maaf Anda melihat saya sudah seperti ini, tapi banyak hal-hal yang memang harus dikoreksi. Pak Salim tadi kan, enggak, tidak begitu murah. Artinya ada yang salah dalam ini. Iya. Artinya bahwa upgrade itu sangat-sangat penting. Wah mantap. Zona nyaman itu berbahaya. Keren. Wah ini begini. Benar. Tiba-tiba, oh murah, itu enggak gitu. Saya kan langsung jatuh Bu. Populer disanjung orang, ternyata ceritanya salah, konsepnya salah. Artinya kan, jadi memang selalu terbuka kepada apapun itu penting. Maka kayak di kepala banyak ornamen raja itu kan ada kayak sayap di belakang itu. Itu kan menika kan bisa dikatakan seperti more to listen. Jadi pendengar yang baik. Maka menjadi Ini kita ke parkiran BKP. mobil ini sudah kelihatan nanti di balik ruangan ini. Nah, kita berapa dulu bahasa? saya belajar bahasa Belanda, Jepang, tapi sekarang Spanyol juga belajar. Tapi karena wisatawannya juga menurun, akhirnya ya lama-lama hilang. Sekarang banyak bahasa Inggrisnya. Oke. Kemarin waktu Kaisar Jepang datang, Mbak, itu apa namanya, juga pakai bahasa Inggris. Oke. Mbak Yum nih kok istri saya. Mana? Nomor 4. Gaya. Ya. Sekali lagi kami beda keyakinan. Saya yakin bisa adil, dia enggak. Maaf, kasih jalan untuk mobil. Mari. Iya. Yang nggak boleh tuh beda keyakinan teman. Jangan takut khawatir, mencintai. Di Borobudur dibangun di sini karena letaknya hanya sekitar 2 km dari pertemuan sungai. Jadi ngambil batunya gampang. Di situ ada kampung namanya Kampung Kerean. Jadi batunya dikerek. Ya, ada watu belah dan sebagainya. Mana sungainya? 2 kilo dari sini, Mbak. Kemudian Bogowanti itu Panti Boga, dapur umum, tempat memasak. Nah, ini sekitarnya padinya banyak. Ada sebuah legenda bahwa Hanuman itu terbang di atas Pulau Jawa. Jawa itu warnanya kuning emas, karena Jawa itu warnanya kuning padi, maka dinamakan Jawa adalah Jawa Dwipa, artinya Dwipa. Pulau Padi. Iya. Nggih. Jadi padi itu sangat penting. Maka orang di kampung, kakek saya, nenek saya nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting punya beras. Nggih. Oh, kenapa kok budaya Hindu kuat? Iya, karena memang agama pertama yang datang adalah Hindu. Ya, makanya di sekitar sini ini Pak Salim tadi ngendiko ada 2000 candi Hindu. Di sini? Iya, Prambanan candi Hindu. Tapi 200 ratusan beberapa langkah di situ
banyak candi Buddha juga. Ya, jadi memang kebinekaan ya memang sudah menjadi Dari dulu ya. Kita kan agak marahan cuman pas pemilu, Mas. Beda pilihan. Benar. Setelah itu ya damai lagi. Damai lagi. Benar juga ya. Itulah kenapa Bhinneka Tunggal Ika apa itu kan bahasa Sanskerta, bahasa Pali. Itulah kenapa James Richardson Logan dari UK dia memberi nama untuk negara kita, Indos dan Nesos. Indos itu Hindu, Nesos negara. Jadi Indonesia adalah negara Hindu. Iya. Kita punya 10 presiden, cuman ada yang Hindu gitu. Gus Dur dan Pak Habibie yang namanya Islam. Abdurrahman Wahid dan Yusuf Habibie. Soekarno, Soeharto, Megawati, Wati itu Parwati. Iya. Nama lain dari Durga itu perempuan cantik yang di atas patung sapi atau kerbau itu. Istrinya Siwa. Susilo, Joko Widodo, Joko Pitono kan ya, dan sebagainya itu. Kemudian Pak Prabowo itu juga nama Hindu juga. Ya. Kita punya Jakarta, Surabaya, Solo, Surakarta. Saya mau tanya, Jogja apa Yogya? Jo apa Yo? Yo. Orang lebih mudah bilang Jo karena nggak main. Tapi kalau Yo itu kan otot main semua. Yo, iya benar. Di dunia ini ada 3 kota dengan nama yang kurang lebih sama tapi pronunciation berbeda. Ayodhya di India, Ayutthaya di Thailand, dan Yogyakarta di Indonesia. The city of the winner, the city of Rama and Sinta. Ya, kisah cinta Rama dan Sinta di Candi Prambanan itu. Cuman sayang, gunung sama kayak Pompei di Eropa, letusan Gunung Merapi hancur, itu ya? menutup peradaban. Menutup, benar. Oke, maka candi-candi di Indonesia itu 90% belum punya nama. 90% nih? Iya. Baru Borobudur. Prambanan bukan nama asli. Yang saya tahu nama asli Prambanan adalah Siwagraha, rumahnya Siwa. Maka Siwa tidak nomor 3 tapi di tengah. Dewa paling dihormati. Iya. Boko juga itu entah candi entah yang lain, Mbak. Karena Boko itu kemungkinan mungkin hampir sama dengan, bisa di Google, Candi Liangan di Temanggung di balik Gunung Sindoro. Itu mungkin cuman pondasi terus ada tiang portable mungkin dari kayu, bambu dan sebagainya. Oke, jadi nama-nama candi. Mendut itu artinya, Mendut itu keren ya. Kita kita benar-benar budayanya keren sekali. Mendut itu candi Buddha tapi namanya konon dari Al-Qur'an, surat Waqiah. Mandut itu artinya pisang. Jadi untuk bebanten sesaji barangkali begitu. Di dekat Gunung Merapi ada ini, Mas. Kanan ya, Mbak, Mas? Kanan. Ada candi yang ketutup, maka dinamakan Candi Pendem. Ada candi yang untuk menyimpan padi, maka namanya Candi Lumbung. Terus ada candi yang di dalamnya itu ada patung sapi, tapi kecil, mirip anjing, maka dinamakan Candi Asu. Jangan lihat saya. Candi Asu gitu ya. Ini Asu itu sebenarnya bukan hal yang buruk loh. Bukan. Karena awalnya kalau di atas kan tadi kita A rupa datu nih. A itu tidak rupa wajah, jadi tidak berwajah. Su itu baik. Su artinya pamali, orailo, boten pareng. Gitu. Cuman nggak tahu kenapa kok umpatan jadi asu, padahal gitu ya. Ya jangan keras-keras, Mas. Jangan keras-keras ya. Jadi sebenarnya itu ungkapan biasa saja. Iya. Mas, boten pareng, orailo, pamali, nggak boleh gitu. Karena su itu baik. Itulah kenapa presiden kita Su itu kan oke ya. Ada Soekarno, Soeharto, Pak Prabowo saja pakai Subianto. Ya, memang bagus Su itu. Cuman kalau digabung, jadi kayak kita ngomong Danco itu kan sebenarnya merek tank. Hati-hati. Ada Danco. Terus kalau Danco gitu kan. Awalnya cuman hati-hati ada tank baja gitu. Bahaya. Sekarang jadi aneh ya artinya ya. Ada dalam Islam terus bilah kunah Danco. Tapi ada tapi ada Presiden Jancukers, jangan salah. Ya, padahal sebenarnya Danco itu ya merek tank tadi sebenarnya. Gitu. Jadi semoga walaupun kita ini berbeda mungkin logat, pronunciation, nada bicara, tapi semoga kita bisa saling memahami. Betul. Ya, kan? Itu yang Indonesia paling penting, begitu enggak. Jadi komunikasi itu ya harus intensif lah. Enggak. Gemes ya. Iya. pengen bawa pulang ya, Bu. Pengen bawa pulang. Jadi pengen ngomong asu gitu.
Mas Mura matur suwun sangat ya. Terakhir Mas, ada message apa buat penonton-penontonku nih? Sekali lagi untuk semuanya penonton Mas Abu, jalani hidup ini dengan perasaan bahagia, apapun tantangannya, yakin bahwa di dalam diri Anda memiliki kemampuan yang kuat. Saya dulu cuma tukang sapu 26 tahun yang lalu. Sekarang banyak pemimpin dunia bersama saya terkenal tapi satu hal yang kemudian ternyata membuat saya masih susah adalah saya belum bisa mengajak teman-teman saya 26 tahun yang lalu bersama-sama nyapu untuk lebih ini lagi. Oke. Sekali lagi Romo Salim berpesan migunani tumraping liyan, bermanfaatlah untuk yang lain. Jadi apapun yang Anda miliki share. Anda cuma bisa ngeracik antara terasi, bawang merah, bawang putih sama cabai aja share. Itu akan ini resep dari ini deh. Ada sebuah kebahagiaan. Jadi semoga itu menjadi amal nilai untuk kita semua. Amin. Sehat selalu. Matur suwun Mas Mura. Assalamualaikum. Salaman dulu kita. Matur suwun. Jangan bersama Mas Mura, semoga seru lah. Matur suwun sangat ya. Matur sembah nuwun. Matur suwun. Panjang umur sehat selalu. Ketemu lagi nanti di Acanti. Suwun Mas. Makasih. Dadah. Baterainya pasti sebentar lagi habis. Ya, nanti kita Oh ini nih, dari Mas Muhammad. nanti kita explore pengetahuan-pengetahuannya Mas Mura lah ya guys. Ya, ditunggu pengetahuan yang lain. Sip. Buku 3 fakir belum.